Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui setiap firman Tuhan yang kita renungkan ini, hidup kita akan semakin dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Petrus 4 ayat 7. Saya bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita ada di akhir zaman boleh dikatakan. Karena zaman dulu sudah dikatakan akhir zaman, apalagi sekarang semakin sedikit lagi waktunya. Nah, dikatakan ini, perhatikan, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Banyak orang Jawa bilang kemurungsung. Ada begitu banyak orang tidak bisa mengendalikan diri, bahkan bertindak gerusa-gerusu, ya, lebih mengedepankan emosinya, lebih mengedepankan ya istilahnya pikirannya sendiri. Apa yang dipandang baik dia lakukan tanpa dia minta pertimbangan Tuhan, tanpa dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Sulit untuk berdoa. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi istilahnya ada ketenangan diri. Yang nggak ada ketenangan batin. Yang ada adalah kemerungsung. Yang ada inginnya segera. Bahkan kadang-kadang emosinya yang meledak duluan. Dikatakan kuasai dirimu. Pengendalian diri. Ya, menghadapi segala sesuatu kalau tidak ada pengendalian diri atau penguasaan diri berbahaya. Seringkali orang bertindak itu tanpa dengan pertimbangan yang matang. Seringkali orang bertindak hanya berdasarkan emosi sesaat. Yang terjadi nanti orang Jawa bilang geloti bomburi, ya, ada kekecewaan di kemudian hari. Kenapa ya? Kenapa aku berbuat ini dan itu? Ya, supaya hal-hal yang demikian tidak terjadi, kuasai dirimu dalam segala hal, dalam segala keadaan. Jadilah tenang. Orang kalau nggak tenang mengambil keputusan, pasti keputusannya itu keputusan yang tidak istilahnya atau kurang pertimbangan. Ya, kalau tidak ada ketenangan, apapun keputusannya itu sangat-sangat berisiko. Karena itu sebelum mengambil keputusan, berdoa. Bagaimana supaya bisa berdoa? Tenang dulu. Ya, bagaimana bisa tenang? Kuasai diri dulu. Ya, jadi bermula dari penguasaan diri. Ya, ketika menghadapi situasi dan keadaan yang terjadi, setelah itu jadi tenang dulu. Ya, menguasai diri, mengontrol emosinya juga, lalu jadi tenang dulu.
Ya, dengan tenang kita bisa berdoa, dengan tenang kita bisa mendengarkan apa maksud Tuhan, apa yang harus kita perbuat. Dengan kita berdoa, kita mendapat jawaban dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak tenang, ya sekalipun berdoa, seringkali ya seperti orang ya syarat saja, doa seperti sebagai syarat saja, yang penting aku doa. Tetapi yang dimaksud berdoa harusnya lebih dari sekedar syarat, lebih dari sekedar kebiasaan, lebih dari sekedar ya patutnya gitu harus berdoa. Bukan, ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Saudara berdoa sungguh-sungguh dalam ketenangan, dalam penguasaan diri, saudara bisa mendengarkan apa maksud Tuhan, apa pesan Tuhan, apa perintah Tuhan, apa yang kita lakukan ketika menghadapi mungkin masalah atau kesulitan. Ya, dengan berdoa kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Ingat, Roh Kudus ini ya yang akan membuat orang bisa peka mendengarkan pesan Tuhan. Orang bisa berpikir jernih, orang bisa bertindak hati-hati, tidak gegabah, tidak hanya mengandalkan emosi, tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tetapi berusaha untuk tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan, baru bertindak. Sehingga apa yang diputuskan, apa yang dilakukan itu bisa sejalan dengan yang Tuhan mau. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, dalam kondisi sesulit apapun, jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan pokoknya, ya jangan pikiran kita sendiri, ya. Mintalah nasihat Tuhan. Dengan apa? Pertama-tama kuasai diri dulu, tahan dirimu, jangan sampai meledak-ledak. Lalu setelah engkau bisa menguasai diri, tenang dulu, ya. Setelah itu baru engkau bisa berdoa. Ya, dengan engkau berdoa, engkau akan menemukan jawaban. Sebab Tuhan jawaban dari semua pergumulan dan permasalahan hidup. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup orang percaya, sesungguhnya semuanya ada kendali Tuhan. Sesungguhnya ada kepedulian Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong kita sesulit apapun masalah kita, seberat dan sebesar apapun beban hidup yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dengan tenang kita menemukan jawaban. Dengan tenang kita menemukan jalan keluar. Ya, mari kuasai dirimu dulu, jadilah tenang dulu dan mulailah berdoa. Dan Tuhan pasti akan berikan solusi dan engkau pasti bisa menanggung semuanya dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pesan firman-Mu hari ini, supaya kami bisa menguasai diri dalam segala keadaan, supaya kami menahan diri dari setiap mungkin emosi, kecewa, marah, ataupun juga dari tindakan-tindakan yang ceroboh, supaya kami bisa menjadi tenang menghadapi segala sesuatu. Dan lebih daripada itu, dengan demikian kami bisa berdoa. Sebab doa jadi pintu jawaban bagi setiap pergumulan kami. Melalui doa kami mendapatkan petunjuk Tuhan. Melalui doa kami mendapat jawaban dari Tuhan. Melalui doa kami mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan juga melalui doa kami beroleh kekuatan sehingga bisa melewati dan mengatasi setiap masalah dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.